Pagi itu langit masih mendung saat langkah pertama dimulai. Dingin menusuk, sunyi menyelimuti, hanya suara napas yang bersaut dengan detak jantung. Setiap tanjakan terasa seperti ujian, setiap pijakan menguji tekad, kabut perlahan turun, seakan gunung sedang menilai siapa yang benar-benar pantas mencapai puncaknya. Lelah, ragu, dan takut bercampur jadi satu. Tapi langkah tak boleh berhenti. Karena di balik segala perjuangan ini, keindahan menunggu di puncak sana. Pagi itu saya berniat melakukan pendakian ke gunung di daerah Bandung Selatan. Gunung ini kini menjadi perbincangan para pendaki dan pecinta alam. Gunung ini berada di daerah Arjasari, berdampingan dengan Gunung Sangar, namanya Gunung Pasir Kuda. Arahkan saja kendaraan ke daerah Arjasari. Jika teman-teman sudah pernah ke Gunung Sangar, dari pertigaan sebelum belok ke basecamp Gunung Sangar, kita ambil arah lurusnya. Paling hanya sekitar 1,5 kilometeran lagi. Dari persimpangan tadi, jalan masih bisa dilalui mobil maupun motor. Melewati pemukiman dan perkebunan. Warga sekitar, jika masih bingung, bisa menggunakan Google Map untuk menuju lokasi parkir. Ketik saja di Google Map Pasir Kuda Camp. Jalannya cukup bagus. Masih terus tak ada persimpangan lagi. Basecamp Pasir Kuda. Lo kau beli dia? Sayangnya, untuk parkir mobil, tidak bisa mencapai basecamp Pasir Kuda. Kendaraan mobil bisa dititipkan di rumah warga, dan selanjutnya jalan kaki. Oh, di mana basecamp lo? Oh, di lurus. Jika bawa motor bisa langsung parkir di area basecamp. Sampai sini jalan hanya bisa dilalui motor saja. Itu berarti lokasi basecamp sudah dekat. Agak sedikit becek dan licin, belum sepenuhnya diaspal. Dan inilah basecamp Gunung Pasir Kuda. Cukup adem, banyak pohon pinus. Basecamp. Tiket masuknya cukup murah, hanya Rp10.000. Ditambah parkir Rp5.000. Warung hiji tah. Sabaraha Kang ya? 10 per orang, parkir 5. Di sini ada satu warung dan beberapa toilet. Namun saya tak melihat ruangan untuk tempat istirahat atau bermalam. Masih seperti ini sih, masih juga ininya. Aman dia mah. WC aya. Warung aya. Jalan ada gedok. Tepat pukul 8 pagi saya memulai pendakian. Trek awal cukup kaget. Dan becek harus pandai memilah pijakan. Petunjuk arah sudah jelas. Masih datar, belum ada tanjakan. Bekas ban motor meninggalkan kubangan.
Di sini jalur sudah tidak becek lagi. Jadi trek awal loba kebun kopi. Deretan kebun kopi berjejer, dan jalan berupa bebatuan. Jalannya masih lega. Kicau burung bersahutan. Udara pagi masih terasa segar, membuat tenang jiwa. Aku tunjuk nak. Jelas. Jalan makadam nak. Walaupun ada beberapa percabangan jalan, petunjuk arah selalu ada. Tak sampai 5 menit, terdapat gapura selamat datang. Iya. Mulai gerbang pendakian. Gapurana. Inilah titik awal pendakian. 5 menit. Tah, patok. Pas ke gapura tadi, jalannya langsung nanjak. Gila ngungkul nih. Jalan sudah mulai menanjak. Ilalang sisi kiri dan kanan. Kerek 10 menit. Geus pos hiji. Dan akhirnya pos 1. Hanya sekitar 15 menitan saja. Lanjut menuju pos 2. 15 menit pertama. Melanjutkan kembali perjalanan menuju pos selanjutnya. Masih rimbun lumayan. Jalurnya mah. Sampai saat ini jalur yang dilewati cukup jelas bekas pijakan. Kadang terbuka, kadang rimbun. Rada kebuka. Kicau burung menemani langkahku. Dan sampai juga di pos 2. 10 menit lagi dari pos 1. Jarak antar pos cukup dekat. 10 menit. Nah. Lanjut. 10 menit. Mas menuju pos berikutnya. Jalur masih sama. Ilalang sisi kiri dan kanan dominan. Kadang terbuka, kadang rimbun. Tah, petunjuk deh tah. Jadi aman. Insyaallah. Masih dengan ilalang. Jalan lumayan agak aneh.
Sejauh ini tanjakannya masih terbilang normal. Nafas masih bisa diatur. Dago belum ketemu lutut, haha. Kayak tangga dia. Lewat pos 2. Kayak tangga lumayan. Dari uang. Ada tangga kembali. Memudahkan pendaki, meminimalisir licin. Dan jalan tuh. Jujur saja, tanjakannya mulai terasa. Nanyak terus. Ya, jadi capek ku jalan kaki mah di bawah kemah. Makan Pak. Ayo. Makan Pak. Dan akhirnya ketemu pos 3. Masih sama, durasinya 10 menitan. 10 menit. Baru di pos ini saya bertemu pendaki lain. Kepayunan. Ya, siap. Setelah mengambil dokumentasi, langsung menuju pos berikutnya. Kan 15, 10, 20 terus. Kira-kira 5 menit. Akur setengah jam. Iya, pos 4. Tak butuh waktu lama untuk tiba di pos 4. Rata-rata 10 menitan jarak per posnya. Di pos ini bisa mendirikan tenda. Terdapat ruang yang cukup datar dan bisa menampung beberapa tenda. Sepuluh, 15, 10. Kayak telepon 4 jam. Katanya selepas pos 4 sampai puncak. Jarak dan waktunya cukup panjang dan lama. Jalur akan berubah menjadi curam. Sisi kiri dan kanan jurang. Tanyakan Zikrullah. Kita coba. Full jalur terbuka seluruhnya. Kiri kanan langsung jurang. Harus pandai memilih pijakan. Ini webbing. Webbing pertama ya. Lumayan ada webbing untuk membantu memanjat. Dia berguna pisan. Musim hujan mah leur paur. Berpegangan. 15 detik lumayan amit. Jurang muka. Bayangkan jika musim hujan, dengan kondisi jalur yang begitu terjal, tanpa ada tali pengaman. Benar saja trek melelahkan dan panjang. Setelah pos 4, tak ada lagi bonus trek datar maupun pohon rindang. Waduh,
Longsor tuh. Di titik ini saya menemukan sedikit longsoran. Sok. Nah, Inilah pemandangan punggungan sebelah kanan. Langkah kaki semakin berat. Ingin rasanya menyerah. Jalurnya memang sepi. Beda dengan jalur sebelahnya selalu ramai. Dari tadi hanya ada 2 orang saja yang turun. jadi mau bingkat lu. Selepas tanjakan istighfar, terus masih terus nanjak ieu bener. Sampai puncak. Tuh. Woi. Mantap. Tanjakannya mantap. Jauh kayaknya puncak. Eta saga. Alah. Ayaan teh? Ayaan? Aya sasaat. Kosong? Aduh, kabut tuh, Kang. Teu cerah. Sedikit harapan puncak sebentar lagi katanya. Tabu sabaraha teh? Hah? Start tabu sabaraha? Tabu genep. Waduh, Tugi kade tabu 9,8. waduh. Puncak. Alhamdulillah, puncak di depan mata. Oh. Oh, itu sanggarnya. Di sanggar, gunung sanggar kan? Dekat itu, Mega. Bedeng dengan pendaki lain. Dari jalur Gunung Sangar. Oh iya, puncak Pasir Kuda atau persimpangannya iya nya. Pas jam setengah. Nah, tadi ke bawah. Sangar. Ini via apa, Pak? Iya, Pasir Kuda. Nah, tadi langsung ke Mega. Iya, ke puncak Mega. Masih jauh ya? Sajaman deui lah. Dari puncak Pasir Kuda. Jika ingin melanjutkan ke puncak Mega, paling cuma sejaman lagi. Jadi total perjalanan dari base camp sampai puncak kurang lebih 1 jam 30 menitan. Jadi gimana? Menurutmu enak jalur Pasir Kuda apa sebelahnya? Sampai jumpa di pendakian selanjutnya.